Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhida Alfilaili dengan NIM 11166255075. Latar belakang dari profesi tenaga kreatif. Nah, profesi tenaga kreatif ini lahir dari kebutuhan yang semakin mengandalkan inovasi dan kreativitas sebagai motor penggerak kemajuan di berbagai sektor. Nah, terutama di era digital saat ini. Latar belakang profesi ini dipicu oleh transformasi teknologi yang cepat, dan pergeseran paradigma industri yang menuntut solusi kreatif dalam pemasaran, desain, komunikasi, dan pengembangan produk. Nah, tenaga kreatif ini menjadi kunci penting dalam menciptakan nilai tambah, memperkuat brand, dan juga menjawab tantangan pasar yang dinamis. Profesi dari tenaga kreatif ini juga memiliki tantangannya tersendiri, terutama di masa depan. Nah, contohnya itu seperti yang sering dialami oleh freelance atau proyek di mana jam kerjanya itu tidak menentu dan juga perlindungan sosial ini terbatas. Nah, di mana risiko kesehatannya itu juga termasuk tidak bisa diprediksikan. Nah, kayak bisa mengalami stres atau burnout akibat tekanan deadline, serta kurangnya perlindungan hak cipta dan tarif jasa yang tidak jelas menjadi masalah yang harus dihadapi secara nyata oleh mereka yang berkecimpungan di dunia ini. Dan ada pun cara untuk meningkatkan reskilling dan juga upskilling. Nah, yang pertama itu reskilling adalah belajar hal baru. Nah, nanti di tenaga kreatif ini kalian bisa mengikuti kursus animasi digital di platform seperti Coursera dan juga mempelajari UI UX design secara mendalam. Nah, yang kedua itu juga bisa melakukan pelatihan manajemen proyek agar dapat mengelola proyek dengan baik dan mampu untuk membuat dan juga memasarkan konten kreatif yang menarik dan efektif. Nah, kemudian ada dasar-dasar dalam pemasaran digital atau online yang bisa dipelajari dan juga konten kreator untuk mengoptimalkan promosi digital berbasis data serta mengelola kampanye digital secara profesional. Nah, kemudian di sini ada upskilling, yaitu meningkatkan kemudian ada peningkatan reskilling atau meningkatkan kemampuan yang sudah ada dalam diri kita. Nah, contohnya itu kita tuh bisa meningkatkan skill editing video dan juga mendesain yang awalnya dasar kemudian menjadi lebih profesional. Kemudian, mengasah kemampuan problem solving, meningkatkan kreativitas dan kemampuan dalam berkomunikasi untuk meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah dalam koneksi. Nah, yang kemudian itu meningkatkan kemampuan media sosial, marketing, dan dasar penggunaan media sosial yang mencoba membuat konten video yang menarik yang nantinya itu untuk mengoptimalkan promosi digital berbasis data serta mengelola kampanye digital secara profesional. Nah, selanjutnya ini ada rencana yang membuat ide roadmap itu tuh lebih nyata dan juga kreatif. Yang pertama itu kalian tuh harus tentukan sasaran dan capaian yang jelas serta tepat. Nah, misalnya itu kalian tuh harus menguasai UI UX design dan targetkan itu kayak minimal ya 1 bulan per proyek nyata yang bisa nanti kalian pamerkan di portofolio. Misalnya satu proyek itu dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, terus buat juga milestone mingguan atau bulanan agar perkembangannya itu terlihat terukur dan bukan hanya kayak rencana umum doang. Nah, yang kedua itu kalian itu juga bisa libatkan pengalaman praktik dan kolaborasi nyata. Dengan cara itu memasukkan kegiatan magang. Kalian tuh ikut kegiatan magang di industri kreatif, juga kerja proyek kolaboratif, dan juga workshop kreatif di interaktif yang kalian bisa ikuti. Nah, ini tuh membuat pembelajaran lebih aplikatif dan memperbesar jaringan profesional. Nah, yang ketiga itu caranya adalah masukkan review dan refleksi rutin. Nah, kalian tuh bisa melakukan review bulanan untuk mengevaluasi kemajuan, hambatan, dan revisi roadmap jika diperlukan, dan juga melibatkan mentor dan komunitas kreatif untuk memberikan masukan juga meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, bagi tenaga kreatif, lifelong learning ini memungkinkan mereka untuk terus mengikuti perkembangan teknologi, tren desain, dan kebutuhan pasar yang cepat berubah.
Dengan kemampuan belajar secara berkelanjutan, tenaga kreatif ini bisa terus mengasah keterampilan teknis, kreativitas, dan penguasaan digital yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Nah, dampaknya itu bagi masyarakat juga sangat penting karena pembelajaran sepanjang hayat mendorong masyarakat menjadi lebih adaptif, inovatif dalam menghadapi perubahan zaman yang terus berkelanjutan saat ini. Nah, masyarakat itu terbiasa belajar sepanjang hidupnya agar dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi, memperluas wawasan, serta meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan keterampilan dengan semakin banyaknya individu yang mengadopsi lifelong learning. Itu terciptanya budaya belajar yang dinamis, kolaboratif, yang akan mendorong kemajuan dalam komunitas maupun sektor ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.